Pemberita firman dan pelayan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-16 sesudah Pentakosta ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan perayaan keselamatan dan ungkapan syukur atas rahmat dan berkat Tuhan. Pemberita firman akan disampaikan oleh Penatua Abigail Dena. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing yang menyatakan demikian. Karena itu, sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayatnya yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu, ya Tuhan. Karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepada-Mu. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anakku. Tuhan, kuatkanlah kami agar bersyukur senantiasa, dan kepadamu kami percaya. Tuntun kami umat-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang padamu. Jemaat, setelah kita menerima anugerah pengampunannya, maka sekarang silahkan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Filipi 2 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan
yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami muliakan. Kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan kembali berkenan kepada kami. Dan Tuhan senantiasa memberkati kami, dan pagi hari ini juga kami boleh berkenan, Tuhan boleh berkenan kepada kami untuk beribadah bersama-sama melalui ibadah online. Dan melalui itu ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Namun sebelum daripada itu, kuasai kami dengan kuat kuasa-Mu dari surga, agar kami boleh mampu menyampaikan firman-Mu ini, dan kami boleh mendengarkan, dan kami boleh lakukan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami sudah siap. Dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-18 yang menyatakan, "Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali padaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan, baik nanti ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri sebagai pelayan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu.
karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom, Bapak Ibu. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan. Tuhan kembali berkenan kepada kita, mengumpulkan kita bersama dengan suami, istri, anak-anak, keluarga. Namun pun kita beribadah harus melalui online, tetapi kita masih bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan kita sampai pada pagi hari ini. Saudaraku, sidang jemaat, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pembacaan kita pada pagi hari ini. Majelis Sinode memberikan judul yaitu tentang mengembangkan aksi solidaritas. Kalau ada pertanyaan yang datang kepada kita, apa itu solidaritas? Solidaritas adalah saling melengkapi. Solidaritas adalah simpati, empati terhadap sesama kita. Solidaritas adalah saling peduli antara sesama kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita mengacu pada peristiwa penciptaan dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan. Itu artinya ada tugas dan pekerjaan yang harus kita lakukan. Dimanapun kita berada di dalam dunia ini. Untuk itu Allah menciptakan dunia yang baik dan sempurna. Karena manusia salah menggunakan kepercayaan yang Allah berikan, maka dunia menjadi rusak. Hal ini tampak dalam percakapan antara manusia dengan manusia sebagai ciptaan Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, contoh antara manusia dengan sesamanya. Percakapan di antara manusia seringkali tidak berjalan dengan baik, bahkan tidak benar.
Bahkan manusia lebih mengutamakan egonya dalam bercakap dengan manusia. Bahkan tidak bisa menempatkan diri dengan baik. Untuk itu, saudaraku, melalui tulisan Rasul Paulus, yang pertama untuk jemaat yang ada di Korintus, kita juga diingatkan dua hal. Yang pertama, yaitu Tuhan menghadirkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan menghadirkan keluarga kita. Tuhan menghadirkan anak-anak, cucu-cucu kita. Bahkan Tuhan menghadirkan saudara yang ada di samping, kiri, kanan, depan, belakang rumah kita. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan yang harus hidup bersahabat, hidup dengan baik, hidup peduli dengan saudara-saudara kita, anak-anak kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menghadirkan hidup peduli dan hidup saling melengkapi. Jangan pernah ada perselisihan. Jangan pernah ada pertengkaran. Jangan pernah permusuhan di antara kita. Khususnya di antara anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Karena Tuhan menghadirkan orang-orang yang punya kekurangan, yang punya keterbatasan, yang punya kelebihan di sekitar kita. Yang punya kekurangan, Tuhan memakai kita untuk menjadi sumber berkat kepada mereka. Yang punya kelebihan, Tuhan memakai kita untuk mendoakan supaya mereka hidup damai bersama-sama dengan kita. Jangan kita pernah menghadirkan permusuhan. Jangan pernah kita menghadirkan perselisihan di antara keluarga kita, saudara-saudara kita. Karena di dalam pembacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa jangan menganggap sesama sebagai orang asing di sekitar kita, sehingga kita memperlakukan mereka sesuka hati. Mungkin kita merasa bahwa tidak ada kekurangan kita. Kita masih kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika saudara-saudara kita, orang-orang lain yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, minta pertolongan kepada kita, tetapi kita mengabaikan karena orang yang minta pertolongan kepada kita atau minta pendapat kepada kita, orang itu kita anggap bahwa tidak ada apa-apanya dalam kehidupan kita. Sehingga kita mengabaikan. Bahkan lebih mirisnya saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita tidak bisa berbicara dengan sopan, dengan baik. Kita tidak bisa berbicara dengan apa yang diajarkan kepada kita, yaitu kasih,
tetapi karena egoisnya, kata akunya di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika saudara-saudara kita, orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, datang kepada kita, bertanya, bukannya kita menjawab dan memberikan solusi yang baik, tetapi karena kuatnya kita, karena merasa gagahnya kita, karena merasanya kita ini adalah orang yang paling tahu dan orang yang paling pintar dan orang yang paling dihargai, sehingga kita tidak bisa berbicara yang baik terhadap sesama kita, khususnya kepada kita sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis jemaat khususnya, yang harus menjadi panutan dan teladan di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah saudara-saudara kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitar kita, yang seharusnya menjadi teladan dan panutan, memberikan contoh yang baik kepada saudara-saudara kita, kepada jemaat, bahkan kepada masyarakat, kepada orang-orang yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi kita tidak mampu. Itulah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Dan itulah maksud dan tujuan Tuhan menghadirkan kita dan menghadirkan orang-orang di sekitar kita. Sehingga di dalam kehidupan kita, kita mampu menjadi contoh dan teladan. Dan yang kedua, yaitu kita senantiasa mengajarkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu tentang kasih sebagai dasar dalam berbicara, bercakap, bahkan menghadapi saudara-saudara, keluarga, anak-anak kita. Kalau kita merasa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kita merasakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita merasakan kita ini adalah sebagai hamba Tuhan yang setiap saat menyampaikan kasih, menyampaikan damai, tetapi di dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, kita tidak mempunyai kasih, kita tidak mempunyai damai, tidak ada damai dalam keluarga kita. Untuk itu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, untung saja jemaat, bahkan keluarga, bahkan hamba-hamba Tuhan, majelis yang ada di GPIB Sion Jahab, tidak ada yang suka bertengkar, tidak ada yang suka dendam terhadap sesamanya. Tetapi perbuatan dan kelakuan ini ada di luar sana. Tetapi kalau ada di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi kalau ada yang pernah melakukan hal seperti ini, cepat-cepatlah bertobat. Karena apa, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus? Sana sini kita bertugas menyampaikan firman Tuhan, mengambil tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat, menyampaikan bahwa kita harus saling mengasihi, kita tidak boleh saling bermusuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita masih ada yang bermusuhan, masih ada yang tidak mengasihi.
Untuk itu firman Tuhan datang kepada kita dan kepada saya pada pagi hari ini, mengingatkan bahwa apabila ada di tengah-tengah kehidupan kita, cepat-cepatlah bertobat dan kembali berdoa kepada Tuhan. Kembali kita saling mengasihi, saling memaafkan antara sesama kita, antara saudara-saudara di sekitar kita, antara anak-anak kita, cucu-cucu kita. Maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Bukan berkat berupa materi, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tetapi banyak berkat, berbeda-beda berkat yang ada di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan alirkan kepada kita. Mungkin kita merasa kita tidak pernah berkekurangan dalam rumah tangga kita. Tetapi masih ada kekurangan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berkat Tuhan yang Tuhan boleh hadirkan di tengah-tengah rumah tangga kita berbeda-beda. Ada yang berupa materi, ada yang berupa pekerjaan, ekonomi, kesehatan. Itu semua adalah berkat, bukan saja berupa materi, berupa uang yang banyak. Tetapi berkat Tuhan itu bermacam-macam. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sulit bagi manusia untuk berbicara dan mengembangkan aksi solidaritas di tengah dunia yang penuh dengan masalah, khususnya pada masa pandemi ini. Namun demikian, sulit bukan berarti kita tidak bisa. Manusia bisa melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ketika dia menyadari dan mensyukuri kasih Allah. Kasih Allah nyata melalui kehadiran Putra Tunggalnya yang membawa damai sejahtera di dalam dunia. Itu artinya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia yang beriman kepadanya telah menerima damai sejahtera. Damai sejahtera itu yang harus dibawa dan dibagikan melalui berbagai bentuk di dunia ini. Ketika setiap orang beriman melakukan percakapan dengan baik dan benar. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi ending dari pembacaan kita pada sore hari ini, kita dituntut untuk membawa damai, untuk menyampaikan damai di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat, khususnya di tengah-tengah keluarga. Damai itu indah apabila kita lakukan di dalam kehidupan kita. Damai itu sungguh luar biasa kita rasakan apabila itu ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang datang di tengah-tengah kita pada pagi hari ini mengingatkan, mengajarkan kepada saya dan kepada Bapak Ibu untuk saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Dan apabila ada di dalam hati dan pikiran kita, maka kitalah ini pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin firman-Nya.
bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan sikap yang sempurna. Masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup yang kekal." Mari kita bersafaat, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami muliakan. Kepadamu pada pagi hari ini kami datang bersyukur dan berterima kasih. Tuhan kembali melindungi, memberkati, berkenan kepada kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Amat terlebih mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh menjadi bahagian, boleh menjadi contoh, dan boleh mengingatkan kami untuk saling peduli, untuk saling mengasihi, untuk senantiasa membawa damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Kuatkan kami ya Bapa, agar di dalam kehidupan kami boleh menjadi pengasih, kami boleh menjadi umat-Mu yang dikasihi, serta mampu mengasihi sesama dan membawa damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun pada pagi hari ini. Memberitakan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati pelayan bahkan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat kami di dalam setiap kehidupan kami. Berkati terus hidup dan penghidupan kami ya Tuhan. Khususnya jemaat-Mu yang pada saat ini setia memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kuatkan mereka di dalam setiap kehidupannya, dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap tanggung jawabnya ya Tuhan, bersama-sama dengan keluarga mereka. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, di depan kami banyak pergumulan yang masih menghantui hati dan pikiran kami karena pergumulan dunia ini ya Bapa. Tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami. Tetapi Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Melalui doa syafaat kami juga pada pagi hari ini. Kami berdoa buat Ibu Pendeta di dalam kehidupannya ya Bapa, dalam tugas dan tanggung jawabnya, dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat-Mu, membina iman kami, melayani kami. Berkati Ibu Pendeta kami bersama dengan keluarganya ya Bapa. Jauhkan dari penyakit, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat kami sebagai presbiter yang Tuhan boleh pakai, yang Tuhan boleh utus di tengah-tengah jemaat. Berkati terus hidup kami ya Bapa dimanapun kami berada ya Tuhan. Berkati kami semua bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan anak-anak cucu menantu kami ya Bapa.
agar kami senantiasa hidup bersama-sama, hidup rukun, damai, sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat-Mu pun ya Tuhan, yang sampai pada saat ini kami masih beribadah melalui online. Tetapi karena kasih dan pimpinan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami setia untuk beribadah, semangat untuk beribadah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati terus pekerjaan kami di tengah-tengah rumah tangga kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan yang Tuhan berkati. Biarlah itu semua boleh menjadi di sumber berkat dalam rumah tangga kami. Berkati anak-anak kami, menantu kami, cucu kami yang harus terpisah dengan kami karena keluarga, karena pekerjaan. Tolong Tuhan berkati mereka dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dalam pendidikannya. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pekerjaan sidang jemaat-Mu ya Bapa, baik sebagai petani, sebagai wira swasta, sebagai abdi negara, karyawan swasta. Berkati ya Bapa, biarlah itu semua senantiasa menjadi sumber berkat dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat pelayanan kami dalam minggu berjalan. Tolong Tuhan, bagi hamba-hamba-Mu yang Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh utus. Berkati mereka, agar mereka senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawabnya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Juga berkati bagi anak-anak-Mu Tuhan, yang juga turut mengambil bagian di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan, baik sebagai kantoria, baik sebagai multimedia, bahkan apapun yang dilakukan demi untuk kemuliaan-Mu ya Bapa, berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Program-program yang dilakukan jemaat-Mu Tuhan, apapun yang kami rencanakan untuk pelayanan, tolong Tuhan berkati agar program yang kami rencanakan boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, khususnya pergumulan bangsa negara kami, yaitu pandemi COVID-19. Melalui doa dan pengharapan kami, biarlah Tuhan menjauhkan, bahkan Tuhan menghalau semua itu, agar virus-virus yang ada di tengah-tengah dunia ini boleh tidak ada lagi karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Maka kami akan bekerja, kami akan melakukan tugas dan tanggung jawab kami, khususnya anak-anak kami kembali menuntut ilmu seperti biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak pergumulan hidup kami yang mungkin kami tidak sempat sebut satu persatu, tetapi kami percaya dan kami yakin Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan mengetahui kekurangan dan keterbatasan kami. Untuk itu ya Tuhan, ampuni salah dosa kami dan dengarkan kami datang kepadamu. Dalam Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarkanlah doa kami. Dan ajarlah kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukarela, guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu pemuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun tertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Jemaat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa secara silih ganti. Ya Bapa, sumber kemurahan dan kebajikan, kami bersyukur atas rahmat-Mu. Terimalah diri, hidup, dan karya kami. Pakailah kami semua sebagai alat berkat-Mu bagi sesama dan seluruh ciptaan-Mu.
Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.